Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Sidang jamaah salat tarawih dan isya berjamaah. Saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan yang hadir di sini, hadirkan niat tulus ikhlas kepada Allah. Memang tujuan kita berkumpul bersama di salah satu tempat ibadah yang Allah muliakan ini. Jangan sampai kita melupakan niat yang tulus. Tujuan kita adalah ridha Allah. Apa tujuan kita? Ridha Allah. Ketika ridha Allah merupakan asas amal kita, dan amalan yang akan kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat Allah, pasti pahala yang akan kita tuai. Pahala yang pasti akan kita nampak di lembaran amal kita masing-masing di yaumul qiyamah kelak. Makanya tidak heran jika sebagian para ulama mengatakan an-niyatu iksirul amal. Amalan itu tergantung kepada niatnya. Jika niat itu selaras dengan tuntunan syariat Islam, maka pahala yang akan didapat. Sebaliknya, ketika niat seseorang tidak murni demi menggapai ridha Allah, tapi demi fulan dan fulana, atau demi dipandang oleh orang, ternyata si fulan itu ahli ibadah, atau dipandang, ini calon menantu yang cakep nih macam ini, maka yang seperti ini, sebagus apapun amal ibadah kita, jika niatnya tidak tulus ikhlas lillahi ta'ala, sia-sia belaka. Buktinya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ara'aita rajulan waza yaltamisul ajra wa dzikra malah, hai Rasul, bagaimana hukumnya seseorang dia pergi berjihad fisabilillah, namun yang dia cari bukan murni ridha Allah, tapi ada udang di balik batu, kalau orang sekarang bilang. Apa dia tujuannya? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin supaya namanya harum di tengah-tengah masyarakat. Jawaban Nabi, la syai'alah. Orang seperti ini tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Sahabat tadi mengulang pertanyaan yang sama sampai 3 kali, dan jawaban Nabi tetap sama, la syai'alah, tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan lahu wa ma butughiya bihi wajhuh. Allah tak akan menerima suatu amalan apapun itu, kecuali apa kata Nabi? Illa ma kana khalisan lahu, kecuali memang betul-betul diniatkan tulus demi Allah dia melakukan amal baik itu. Wa ma butughiya bihi wajhuh, dan memang dia niatkan ingin mendapatkan ridha Allah. Maka di sisa umur kita masing-masing ini, yang kita sendiri tidak mengetahui kapan malaikat Azrail mencabut nyawa kita, di sisa di penghujung bulan yang mulia ini, jangan kita sia-siakan waktu kita. Sungguh nafas kita betul-betul terhitung jumlahnya, dan tidak tahu kita kapan didahului oleh tetangga kah, atau kita yang mendahului tetangga kita menuju alam barzakh. Jamaah salat,
tarawih dan salat isya. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Taala dan taufik serta hidayahnya. Dalam sebuah hadisnya, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang betapa pentingnya kita menjaga lidah dan lisan kita. Beliau mengatakan, ya lisan qul khairan taghnam, hai lisan katakanlah yang baik, niscaya engkau akan menuai hasil yang baik pula. Wasbut an syarrin taslam, dan diamlah dari perkara yang buruk, niscaya engkau akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum engkau menyesal kelak nantinya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaru khataaya bani Adam min lisanin. Sungguh, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak dosa yang muncul dari manusia, anak cucu Adam. Apa sebabnya? Min lisanin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa? Lidahnya, lisannya. Maknanya apa? Ketika seseorang mempelajari ilmu fardhu ain, di situ dia akan tahu bahwa banyak dari maksiat-maksiat sumbernya dari mana? Lisan. Maknanya apa? Segala sesuatu yang haram dikatakan, haram juga kita tuliskan. Jadi bukan berarti kemudian ketika kalau diomongin ghibah haram, kemudian seseorang berkesimpulan, alah kita buat majelis di WA itu majelis ghibah, chatting aja nggak usah ngomong. Sama juga. Jangan kira sesuatu yang haram diucapkan berarti halal ditulis. Dalam sebuah fatwanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Al-qalamu ahadul lisanain. Pena, tulisan tangan kita, baik secara langsung memakai pena, pensil, ataupun alat tulis lainnya, laptop, HP, komputer, itu apa kata Imam Ghazali? Al-qalamu ahadul lisanain, salah satu dari dua lidah. Sesuatu yang haram dikatakan haram untuk kita tulis. Makanya sebagai seorang muslim, Nabi berpesan kepada kita apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu ketika muslim lainnya selamat dari lisan dan tangan dia, perbuatan dia. Itu sifat seorang muslim sejati. Sehingga tidak akan muncul dari seorang muslim sejati sesuatu yang sampai bisa menyakiti saudara muslim lainnya tanpa hak. Ingat, tanpa hak. Beda kalau seandainya ketika saudara kita wal'iyadzubillah disebabkan omongannya jatuh ke dalam kekufuran, jatuh ke dalam kekufuran, kemudian kita ingatkan, saudara, awas, hati-hati. Ketika seseorang mencaci maki Allah, maka hukumnya dia telah keluar dari Islam. Orang yang mengatakan menyifati Allah dengan sifat yang tidak layak, maka dia telah keluar dari Islam. Bacalah dua kalimat syahadat jika Anda telah mencerca, mencaci maki Allah. Apa contohnya? Ketika seseorang menyifati Allah dengan sifat yang tidak layak, seperti mengatakan bahwa Allah mengambil anak, menjadikan makhluknya sebagai putranya, maka orang seperti ini telah keluar dari Islam. Buktinya apa? Dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Sungguh manusia, makna hadits qudsi ini pernyataan barusan, sungguh manusia telah mencaci makiku, kata Allah.
Fa amma syatmuhum iyyai fa qawluhum ittakhadallahu walada. Ada penjajahan mereka terhadap Allah, perkataan mereka bahwa Allah mengambil anak. Ini salah satu bukti bahwa ketika seseorang mencaci maki Allah, dia bukan dari seorang muslim. Maka berhati-hatilah kita jika ingin selamat, bukan hanya di dunia saja, namun di akhirat. Jaga lisan kita, kita mesti berpikir dua kali. Jika kita yakin apa yang mau kita ucapkan selaras dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengannya, silakan sampaikan. Jangan lupa niatnya mencari ridho Allah Taala. Apa bukti yang lain dari Al-Quran bahwa orang yang mencaci maki Allah telah keluar dari Islam? Dalam surat At-Taubah Allah Taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah hai Muhammad, apakah terhadap Allah, qul abillah wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasulihi dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok. La ta'tadiru, Allah menyatakan dalam Al-Quran, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Ketika seseorang mencaci maki Allah, mengolok-olok syariat Islam, menistakan syariat Islam, mendustakan syariat Islam, sungguh dia bukan lagi seorang muslim. Dan ketika kita mendapati seseorang telah jatuh ke dalam kekufuran, maka sebagai seorang muslim yang mencintai bagi saudara muslimnya atau bagi orang lain, sesama umat manusia, kebaikan, maka kita tuntun dia, kita arahkan dia. Orang yang telah mencaci maki Allah, telah keluar dari Islam, maka jalan satu-satunya agar selamat di akhirat adalah dengan masuk Islam kembali dengan mengucap dua kalimat syahadat. Ada pun contoh yang lain dari kufur yang disebabkan lisan. Ketika seseorang mengatakan bahwa Allah wal'iyadzubillah, dia bilang sama dengan makhluknya. Baik itu dia mengatakan Allah bertempat atau berada di suatu arah. Bapak, ibu, saudara, kita sekarang di masjid di arah bawah, kita diliputi oleh ruang. Ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu kita makhluk. Allah Taala telah menafikan dari zat-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 11 bahwa Allah Taala tidak menyerupai suatu apapun juga. Makanya tidak heran ketika kita di manasah-manasah, di musola-musola sejak kecil ditanamkan akidah bahwa Allah mukhalafatun lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Dari mana para ulama mengatakan wajib bagi Allah mukhalafatun lil hawadits, berbeda dengan makhluknya? Dari Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Surat apa? Asy-Syura ayat 11. Bunyinya laisa kamitslihi syai'. Apa bunyinya? Laisa kamitslihi syai'. Sekali lagi, laisa kamitslihi syai'. Apa kata para ulama mengenai ayat ini? Ayat yang paling tegas dan jelas dalam menerangkan bahwa tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Allah baik zat, sifat maupun perbuatannya tidak menyerupai sifat zat maupun perbuatan makhluk. Saya kira yang sedikit ini bisa dipahami. Selanjutnya, sebetulnya seseorang ketika dia telah mencaci maki Allah dengan mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy atau berada di atas langit, atau mengatakan turun dari langit ke bumi, baik itu dia membawa hadis riwayat Bukhari ataupun ayat lainnya. Sebagai contoh dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebagian orang mengatasnamakan ayat Al-Quran ini mengatakan bahwa Allah semayam di atas arsy. Apa kata para ulama dan ijma' para ulama, konsensus kesepakatan para ulama mujtahid, itu justru mendustakan akidah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dasar dalam syariat Islam ada 4: Quran, hadis, ijma', konsensus para ulama.
kekuatan ijma' seperti kekuatan hadis yang sahih yang disepakati kesahihannya dan Al-Quran. Tahu dari mana kita? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika ditanya apa dalil kehujjahan ijma', beliau menyitir sebuah ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 115. Beliau mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Beliau mengatakan bahwa balasan bagi orang yang menyelisihi ijma' berdasarkan ayat barusan, mendustakan ijma', maka balasannya adalah neraka. Balasannya apa? Neraka. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Apa ijma' para ulama, konsensus para ulama mujtahid semua? Ketika kita katakan ulama mujtahid, termasuk di situ Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, itu semua adalah imam mujtahid, imam madhab, semua sepakat. Seperti yang dinukil oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bainal Firaq. Beliau menukil kesepakatan mereka apa? Wa ajma'u, semua ulama mujtahid sepakat ala annahu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala la yahwi makan, tidak diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak dilalui oleh waktu. Bersyukurlah kita yang telah sejak dari kecil berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Karena yang berada di tempat pasti membutuhkannya, sedangkan Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari makhluknya. Barakallahu fi wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga yang sedikit ini bisa mengantarkan kita kepada surga Firdaus yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Mandung, Danyo, keluarga besar Danyo masing-masing diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.